Selamat pagi anak-anakku di rumah. Apa kabar kalian? Ya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita. Ibu harapkan kalian tetap sehat, semangat, tetap gunakan prokes dengan baik supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Mudah-mudahan karena virusnya sudah mulai melandai, mungkin September kita mungkin sudah bisa tatap muka. Kita doakan saja anak-anak ya. Baik. Setelah 2 bab kita selesaikan dalam pembelajaran kita bahasa Indonesia, yaitu bab 1 tentang laporan observasi dan yang kedua teks eksposisi, sudah kita lalui dengan baik, dan anak-anak masih yang belum mengerjakan tugas silakan tetap dikerjakan di GCR. Baik, untuk pertemuan kita hari ini sampailah kita di bab 3, yaitu mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Ya, jadi ada aspek yang tersirat di dalam anekdot. Apa itu anekdot? Apakah kalian pernah mendengarkan istilah anekdot? Anekdot itu cerita lucu, ya, singkat, kemudian menarik, yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang yang sebenarnya. Kita lihat di dalam teks anekdot ini memang lucu, tapi ada makna yang tersirat, ya. Biasanya kalau teks anekdot itu bisa berbentuk cerpen, ya, bisa juga berbentuk artikel dan bisa berbentuk dialog. Yang keseringannya itu kita lihat anekdotnya dalam bentuk dialog. Bagaimana? Anda bisa coba memberikan sebuah teks anekdot yang menarik, yang membuat orang lucu, tapi ada makna yang tersirat di dalam teks itu. Yuk berikan sebuah contoh, ya. Ada seorang dosen sedang mengajarkan mata kuliah hukum dalam mata kuliah umum, ya. Kemudian untuk memulai pembelajarannya, dosen bertanya, ya anak-anak, kita sekarang sudah sampai di pembelajaran kita di KUHP. Coba Badu, apa itu KUHP? Wah, saya nggak tahu Pak, katanya. Kemudian beberapa orang ditanya, dan satu orang menjawab, saya bisa Pak. Apa itu, katanya? KUHP itu artinya kasih uang habis perkara, katanya. Sekejap mereka tertawa terbahak-bahak. Karena sebenarnya KUHP itu dipelesetkan menjadi kasih uang habis perkara, yang sebenarnya adalah kitab undang-undang pidana, ya. Jadi dari situ kita akan bisa melihat ada identifikasi yang dikatakan dengan unsur unsur kelucuan. Ada kelucuan. Masa KUHP jadi kasih uang habis perkara? Nah, itu sebenarnya memang ada hubungannya. Setiap ada perkara mungkin dengan memberikan sogokan maka selesai perkara. Tapi itu tidak harus ada dalam setiap perkara yang ada di negara kita. Hanya saja mungkin secara terselubung ada, sehingga bisa hukuman orang yang terpidana lebih ringan atau bagaimana. Nah, itu satu contoh. Kemudian kita lihat di sini bagaimana caranya untuk mendata pokok-pokok isi anekdot. Pertama, kita harus mendengarkan orang yang menyampaikannya, itu berkonsentrasilah pada yang akan didengarkan agar dapat mencatat pokok yang menjadi permasalahan. Jadi kita konsentrasi. Yang kedua, selama mendengarkan anekdot, jangan melakukan aktivitas lain seperti berbicara dengan temanmu atau menulis catatan. Jadi kalau seorang menyampaikan anekdotnya, ya kita harus mendengarkan dengan serius. Kemudian baru kita mendengarkan sehingga nanti kita bisa menarik suatu apa yang dikatakan di dalam anekdot itu. Nah, satu contoh lagi di sini Ibu akan bacakan, karena di sini tutuplah bukumu dan dengarkanlah contoh-contoh berikut ini yang dibacakan oleh gurumu atau temanmu. Jadi gue yang bacakan karena kalian di rumah. Contoh 1, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Datang si Ton, ya Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Kang Stono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, satu contoh mengenai kursi. Nah, itu ada yang dipelesetkan. Kenapa dia tidak mau berdiri? Karena takut kursinya direbut orang. Jadi seorang pejabat. Nah, itu satu contoh. Yang nantinya di sini dalam contoh 2 ada juga sih cara keledai membaca buku. Coba kita bayangkan keledai membaca buku seperti kalau manusia membaca buku, di balik-balik tidak ada
yang didapat itu samalah dengan seekor keledai. Maka kalau Anda sudah mengerti tentang anekdot itu, Anda boleh mencari atau membuat contoh-contoh anekdot yang menarik. Bisa berbentuk artikel, bisa berbentuk cerpen, dan bisa berbentuk dialog. Nah, untuk tugas Anda sekarang, kita lihat, kalau tadi di dalam pembelajaran kita mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat, kita telah melihat tadi makna yang tersirat tentang KUHP, kemudian tentang kursi, nah itu ada makna tersiratnya. Kemudian mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot, apa yang membuat lucu. Tugas Anda sekarang kalau Anda sudah mengerti, coba menganalisis isi pokok teks anekdot, cara keledai membaca buku. Jadi Anda baca cara keledai membaca buku. Buktikan bahwa anekdot tersebut berisi kritik terhadap satu masalah atau topik tokoh publik yang disampaikan secara halus melalui humor singkat. Jadi ada ini. Kerjakanlah halaman 83. Kemudian kegiatan 2, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot tadi. Seperti yang kita lihat si dosen tadi, ada kelucuan ya, yang dikatakan apa itu KUHP. Sehingga kamu kerjakan tugas 1 dan tugas 2. Pada tugas 2 sekarang diskusikanlah penyebab kelucuan anekdot cara keledai membaca buku. Apa yang lucu sih? Kalau dipikir kok keledai bisa membaca, karena seorang raja menyatakan akan diberikan sesuatu kalau keledaimu bisa membaca. Dan memang itu dia sepertinya membaca, karena hanya dia membalik-balik kertas itu tanpa mengerti apa yang dibalik itu. Jadi dibaratkan seperti manusia atau seorang yang membaca tanpa memahami, itu sama dengan keledai yang bodoh. Nah, dengan demikian tugas Anda sekarang ya, tugas Anda sekarang mengerjakan latihan halaman 83 dan halaman 84 kegiatan 2. Kira-kira bagaimana? Bisa dimengerti? Kalau kita lihat tadi mengenai apa saja sih yang termasuk kepada teks anekdot itu, bisa kita cari mengenai politik, bisa juga mengenai lingkungan, bisa mengenai layanan publik atau sosial. Jadi Anda boleh pilih nanti kalau misalnya Ibu akan buatkan kalian tugas untuk membuat sebuah anekdot. Tapi untuk sekarang ini kita coba mengerjakan tugas saja dari buku paket kita Bahasa Indonesia halaman 83 dan 84. Hanya sedikit saja. Yang penting kalian sudah mengerti apa itu anekdot. Isinya humor, lucu, tapi mengandung suatu sindiran atau kritikan. Baik, kalau Anda sudah mengerti, kalian kerjakan. Ibu harapkan kalian tetap semangat, jangan malas-malas. Jangan lupa like, subscribe, dan yang penting iklan jangan di skip, lanjutkan saja terus sampai menunggu iklannya selesai. Nah ya, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.